Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Teh Siti. Baik semuanya, kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba Ibu absen dulu ya. Teh Siti Aisyah. Hadir. Alifa. Hadir Ibu. Hadir Bu. Tiara. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Mini. Hadir Ibu. Oh, sakit ya. Terus Nur. Baik, berarti yang tidak hadir cuma Elva aja ya. Sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Aku proklamasi Sedia. negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Akulah pendukungmu. Aku masih sedia Berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju.
Eh, Sebelum mulai pembelajaran, masih semangat gak? Kita tepuk semangat dulu ya. Oh, Mbak. Tepuk semangat. 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 Mbak. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai ciri-ciri iklan. Apakah kalian masih ingat? Coba Alipa, apa saja ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan yaitu memiliki isi yang jelas. Si iklan harus singkat, jujur, dan menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Nah, biar kalian lebih tahu mengenai unsur-unsur iklan, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan. Ibu akan menampilkan video. Coba kalian simak dan dengarkan ya. Tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, apa saja sih contoh iklan dari media cetak? Contohnya ada koran, baliho yang biasa kita temukan di pinggir jalan besar dan bentuknya juga besar sekali. Ada majalah, ada flyer, ada brosur, ada juga poster, dan masih banyak lagi iklan media cetak yang belum Misrahmi sebutkan. Isi iklan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut ini. Intinya dari judul, isi, gambar, dan desain iklannya harus terlihat jelas, rapi, original, dan menarik, baik itu tulisan ataupun gambarnya. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut ini. Pertama, iklan harus menarik attention atau perhatian masyarakat umum dari segi tulisan dan gambarnya. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi interest atau minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian, iklan harus menggerakkan desire atau keinginan suatu konsumen. Selain itu, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan, seperti pembuktian dengan kata-kata yang meyakinkan, sehingga timbul conviction atau rasa percaya dari masyarakat. Terakhir,
terakhir, iklan harus dapat membuat action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Apa saja yang perlu dicermati pada iklan? Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah topik iklan, kemudian kata kunci dalam iklan. Topik dan kata kunci yang digunakan harus sesuai satu sama lainnya. Selanjutnya, gambar iklan. Gambarnya harus menarik dan nyambung dengan tulisannya. Penggunaan warna pada tulisan dan gambar juga harus diperhatikan agar terlihat menarik. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Pesan iklan harus dapat tersampaikan dengan kalimatnya yang singkat dan jelas. Selain itu, hal yang perlu dicermati adalah sasaran iklan. Sasaran iklan bermacam-macam, bisa dari sasaran usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Mari kita cermati contoh iklan dari flyer berikut ini. Dalam iklan, kita bisa melihat ada headline atau kepala pesan iklan. Headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Ciri-ciri headline antara lain, tulisannya menonjol, baik dari segi ukuran maupun warna. Umumnya, kalimat headline biasanya pendek. Sekarang kita analisis informasi yang disampaikan paparan iklan tersebut. Jika kita lihat iklan tersebut, maka topik iklannya bisa kita ketahui, yaitu kesehatan. Kata kunci dalam iklannya juga ada, yaitu olahraga, peredaran darah, badan bugar sesuai dengan topiknya, yaitu kesehatan. Gambar iklan terlihat jelas, sesuai dengan tema, berwarna, dan menarik. Pesan yang disampaikan juga cukup jelas, yaitu menjaga peredaran darah agar tubuh tetap bugar, dengan tulisan yang dapat terbaca dan kalimatnya pun singkat dan jelas. Sasaran iklan bisa kita simpulkan untuk semua kalangan. Nah, mengenai video tadi, apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi pengertian iklan itu adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Mengenai unsur-unsur iklan, ada objektif dan jujur, jelas dan mudah difahami, tidak menyinggung pihak lain, dan menarik perhatian orang banyak. Nah, di sini ada contoh iklan. Dengan topik kesehatan, kata kuncinya olahraga, peredaran darah, badan bugar. Gambar iklannya terlihat jelas, sesuai tema, berwarna, dan menarik. Pesan moralnya, menjaga peredaran darah agar tubuh tetap bugar. Sasarannya untuk semua orang. Nah, mengenai iklan tersebut, jadi kita harus mengonsumsi makanan yang sehat agar organ pencernaan juga ikut sehat. Nah, mengenai organ pencernaan, apakah kalian tahu apa saja? Tahu, Ibu. Apa aja coba? Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, agar kalian lebih tahu dan lebih paham mengenai organ pencernaan, Ibu akan menampilkan satu video lagi.
bahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat,
Pantesan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Nah, dikarenakan Zoom-nya sudah habis, kita lanjut sesi 2 ya. Linknya akan dikirimkan lewat grup. Baik, Bu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menonton video yang sudah ditayangkan, coba Ibu mau bertanya mengenai apa sih pencernaan manusia itu? Alipa, coba. Pencernaan adalah proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan yang sudah matang telah diubah menjadi sari makanan dan dalam bentuk lebih halus sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah. Oleh pembuluh darah ini, sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Baik. Nah, proses pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Yang kedua ada pencernaan mekanik, yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Tujuan pencernaan adalah mengubah zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, Ibu akan kalian membuat kelompok menjadi 2 dan membuka LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Share LKPD-nya. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuknya. Yang pertama, amatilah gambar iklan media cetak. Yang kedua, analisis unsur-unsur iklan yang ada di dalam iklan tersebut. Yang ketiga, tulislah hasil analisismu pada kolom di bawah. Yang terakhir, demonstrasikan hasil analisismu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, perhatikan gambar iklan di bawah ini. Analisislah oleh kalian unsur-unsur di dalam iklan. Tarik garis pada kolom sesuai unsur yang ada pada gambar. Yang kedua, demonstrasikan hasil analisismu mengenai apakah iklan tersebut memiliki unsur yang lengkap, apa kata kunci dalam iklan tersebut, selanjutnya apa makna yang terdapat dalam kunci tersebut. Boleh dikerjakan sekarang.
Ibu jelasin terlebih dulu saja ya. Tugas yang kedua, eh, kalian sudah menonton video pencernaan yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, perhatikan dan analisislah organ-organ pada manusia di video yang tadi. Yang ketiga, analisislah fungsi-fungsi setiap anggota pencernaan manusia. Yang keempat, analisislah bagaimana proses pencernaan dalam tubuh manusia. Yang terakhir, buatlah sebuah poster organ pencernaan dalam kertas gambar.
Bagaimana? Sudah beres? Sudah, Ibu. Coba kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian mengenai unsur-unsur iklan terlebih dahulu ya. Udah. Terus yang kedua mengenai sistem dan pencernaan manusia. Beserta fungsinya ya. Setiap sistem pencernaan mulut fungsinya mengunyah, menelan, dan mencerna makanan minuman. Kerongkongan untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut dan lambung. Lambung mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan. Usus besar menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam sebelum membentuk feses. Anus sebagai jalan keluar feses atau tinja. Sudah, Ibu. Karena pembelajaran sudah habis, Ibu cukupkan untuk tugas nanti dikirim melalui WA ya. Bikin poster semenarik mungkin. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Tiara. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.